selang lama, nggak sampai 5 menit setelah saya ngelihat itu, kiri kanan langsung merembet bang. Langsung itu banyak. Jadi ada yang pingsan, ada yang ngamuk, marah-marah, ada yang bikin saya ngeri bang. Jadi ini kan kita di lapangan poli. Nah, kepalanya tuh diadu-aduin ke situ bang. Lima orang yang pegang dia itu berapa kali lepas bang? 5 orang itu panitia badannya gede semua, lepas. Anak itu kecil masalahnya. Itu udah nggak masuk akal di situ juga. Dibawa, dijauhin dari situ. Kita kira nggak bakal ada yang ke situ lagi kan, ke net lagi kan. Ternyata ada yang naik. Wah, naik ke atas loncat langsung. Dan bikin takutnya dia loncatnya tuh nggak gini, tapi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang akan menceritakan kejadian horornya ketika dia mengadakan kegiatan jurit malam di SMK-nya di daerah Subang. Jadi ketika kegiatan itu ya, itu kegiatan chaos banget. Banyak kejadian horor dan akhirnya sampai subuh itu kacau. Jadi banyak banget kejadiannya. Ya langsung aja kenalan sama narasumber di sebelah gue. Udah ada Bang Riris. Bang, datang lagi nih. Datang lagi. Buat ceritain cerita horor di sini. Bang, ini cerita udah diceritain belum di channel lain? Belum Ya, baru di sini. Oke. Ini SMK, waktu itu SMK lu? SMK. SMK, oke. Anak STM nih. Anak STM. Anak STM. Saya anak SMA, Bang. Di sana SMK. SMK ya. Sekolah ya kan Tengah nyebutnya Sawah. STM. Kalau STM disebutnya Sekolah Tengah Sawah. STS itu mah. Kalau saya anak SMA kebetulan nih ya. Anak IPA loh saya. Bangga ya. Anak IPA. Saya bukan anak IPS. Anak IPA. Oke, ini emang jurit malam itu selalu jadi momok ya? Jurit malam itu entah mau di MOS, entah mau ospek kampus itu selalu jadi jurit, selalu jadi momok ya. Kadang banyak kejadian-kejadian yang memang nggak kita duga gitu. Waktu itu abang kegiatan jurit malam di SMK ini sebagai apa bang? Sebagai ketua panitia bang. Oke, ketua panitianya loh. Ketua Panitianya dan yang memang bertanggung jawab di acara ini ya. Dan disalahin banget lagi. Disalahin banget. Oke, mungkin ada satu penyebab yang memang kenapa nih bang kok bisa ada kejadian seperti ini gitu. Satu aja sebut. Mungkin kan banyak ya faktor-faktornya. Satu aja yang menurut abang ini yang paling parah nih yang bisa nyebabin ini semua gitu. Jadi penyebab paling parahnya ini si cewek datang bulan ini. Oke. Pas kegiatan dia sengaja, bukan nggak sengaja nendang patok atau nisan kuburan. Oh ini jurit malamnya di kuburan ya? Di kuburan. Oke, agak serem nih. Jurit malam di kuburan. Kuburan. Itu emang temanya horor berarti? Temanya horor bang. Tapi sebenarnya juga pas sebelumnya tuh saya udah minta jangan di kuburan gitu bang. Cuman ya ada beberapa oknum yang kekeh maksa buat kegiatan di sana dan ya kejadian lah kayak gini. Kuburan. Ini di kuburan. Ya. Karena emang tradisi bang. Oh, udah sering lah kejadian bukan kejadian ibaratnya jurit malam tuh di kuburan. Oke, ya tradisi susah dihilangkan sih. Iya. Hanya yang berani aja nih untuk menghilangkan tradisi seperti itu ya. Tapi harusnya lancar dong ini ya. Kalau nggak ada si yang cewek datang bulan ini sengaja nendang patok atau nisan lah kita sebut nisan ya. Iya. Harusnya aman ya. Mungkin harusnya aman bang. Mungkin sekalipun ada kejadian nggak separah inilah ibaratnya. Oke, bahkan tadi dengar di bawah lu cerita katanya ada satu murid yang memang akhirnya nggak jadi nih sekolah di situ ya? Iya. Sehabis acara itu? Iya, ini salah satunya dari si Biang Kerok ini juga, Bang. Oh, ada satu yang nggak jadi sekolah. Nggak jadi sekolah. Langsung pindah sekolah dia? Langsung pindah sekolah. Oke. Ini mungkin ditahan dulu Bang cerita. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Riris, langsung nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di-skip-skip. Dan halo sahabat lonceng, pasti nggak lupa kan, sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang.
Jadi buat sahabat lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Ya udah Bang, langsung kita mulai ya Bang ya ceritanya. Oke Bang. Jadi ceritanya ini kan waktu zaman masih sekolah dulu Bang. Waktu saya SMK lah. Ini ada kegiatan penerimaan siswa. Hari-hari terakhir lah MOS kayak gitu. Kegiatan di sekolah sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa Bang. Apa lancar-lancar aja gitu. Adapun gangguan ya cuman ada orang yang katanya ngelihat ada orang tinggi besar katanya kan. Terus saya cuman ngalamin nyalain lilin di bawah pohon. Baru dibakar udah ya habis lilinnya. Tapi pas ditinggal lilinnya utuh lagi gitu. Nyala lagi. Yang ini masalahnya itu pas kegiatan kayak pos-posan untuk renungan suci itu Bang. Oh. Kan kalau malam itu sekitar jam 12 sampai setengah 2 itu kan suka keliling-keliling setan-setanan itu. Oh iya. Suka ada tuh acara kayak gitu tuh. Nah itu mulai ada masalahnya itu dari pas kita bikin rute Bang. Jadi kan bikin rute itu saya nggak ikut karena di lapangan itu di tempat kemah itu lagi ada kegiatan juga karena lagi ada apel sore, terus laporan jumlah pasukan, terus yang sehat sama yang sakit segala macem lah ada kegiatan itu. Jadi saya kirim 2 orang panitia, suruh bikin rute. Udah pas dia berangkat, dia bikin rute itu. Pas lagi masang-masangin lilin buat nanti dipasang buat jalurnya itu, didatengin Bang sama bapak-bapak. Awalnya mereka sih mikirnya itu orang, karena emang wujudnya orang, bentuknya orang gitu kan. Ngomong cuman kayak nada marah gitu Bang. Ngomongnya gini, kalau bahasa kitanya mah bahasa Indonya gini, lu ngapain di sini katanya, nggak usah kesini-sini. Kalau ada rame-rame tuh nggak usah ganggu-ganggu tempat orang katanya. Iya Pak, dia bilang minta maaf, ini cuman buat sebentar doang, nanti malam nggak bakal ganggu warga. Pokoknya nggak boleh katanya. Udah mending pulang katanya, nggak usah kesini. Nah si bocah yang namanya kita udah nyiapin dari jauh-jauh hari kegiatannya di situ Bang. Mereka 2 kekeh gitu kan. Nah cuman yang anehnya itu pas si bapak ini pergi, nggak ngomong apa-apa lagi, diikutin kan sama salah satu panitia itu yang saya berangkatin itu. Sebut aja namanya ini Ridwan Bang. Oke. Nah, sama si Ridwan ya kan. Si Ridwan tuh ngikutin lah. Nggak tahu kenapa dia ditanya alasannya ngikutin pun dia nggak jawab gitu, nggak tahu kata. Nah cuman pas diikutin, yang anehnya itu dia kayak nggak sadar Bang. Nggak sadarnya dia ngikutin, itu depannya udah kali blas. Jadi ada kali di ujung kuburan itu. Nah dia tuh malah jalan ke situ Bang. Kalau nggak ditarik sama temennya yang satunya lagi, si Pajar lah ya Bang. Sama si Pajar. Itu dia nyebur karena posisinya udah tinggal berapa senti lagi gitu. Dan pas ditanya, dia itu nggak tahu itu kali karena kelihatannya tanah aja datar gitu. Akhirnya dia bikin rute pun nggak sampai ujung Bang, cuma sampai tengah. Dan salahnya, saya kan udah ngasih tahu rute itu dari pintu masuk ini ke samping, dia bilang. Nah ternyata mereka itu mungkin emang nggak fokus atau mungkin karena posisinya udah mau maghrib kan. Dia bikin tuh sekitar jam 5:30, jam 5:30 ke situ kan. Itu melambung Bang, jadi lebih ke dalam lagi bikinnya. Jadi kondisi kuburannya gini, harusnya ke sini. Nah kan dia bikinnya melambung, baru muter ke sini. Jadi lebih ke dalam gitu. Pas mereka pulang itu mukanya udah pucat semua Bang. Si orang 2 ini pucat mukanya. Saya tanya kenapa, ada apa? Di situ saya udah feeling, ini pasti ada yang nggak benar. Nggak mungkin orang dari kuburan tiba-tiba sakit kan, nggak mungkin gitu kan. Pasti ada yang mistis gitu kan. Cuman anak itu tuh ditanya ngeblengep Bang, bengong, nggak jawab, diem aja.
Saya panggil panitia, udah kasih minum dulu, udah selang sekitar 15-20 menit, baru saya tanya lagi, ada apa? Nah, dia jelasin lah kejadiannya, yang tadi itu dia jelasin. Akhirnya di situ saya langsung ngumpulin panitia semua bang, karena awal bikin rute aja udah ada kejadian kayak gitu. Yang saya takutin pas kita bikin acara ada yang lebih gitu. Bener. Ternyata kejadian gitu. Kita rumpukin. Sebagian kita udah sepakat bang, tapi ternyata ada saat itu kan saya kelas 2 bang, ada anak-anak, ada beberapa orang dari kelas 3 sama oknum luar organisasi, itu dia kekeh maksa, dia bilang nggak bisa di sini karena nanti pusat anak-anak kumpul sama pos-posan itu jaraknya nggak jauh, seremnya nggak dapet katanya. Saya bilang kan ini ngasih pengetahuan, saya bilang cuman dikasih bumbu horor doang. Nggak, itu bukan hal yang utama, saya bilang kan. Cuman tetap katanya, kita kan udah sepakat mau bikinnya di sana. Akhirnya karena ada kompor, yang lain itu ke bawah-bawah gitu bang. Akhirnya ke bawah-bawah ngikut. Ya udahlah, saya bilang kalau emang masa kayak gitu. Di situ saya udah prepare bang. Yang sakit kita kan kalau bikin acara kayak gitu pasti megang daftar nama bang. Anak-anak yang punya penyakit bawaan itu kita pegang namanya. Itu kita udah pisahin. Dari abis Isya itu kita udah nggak ikut kegiatan lah si anak-anak itu, saya pisahin. Setelah itu saya kumpulin lagi, tanya lagi yang sakit, kalau ada yang pusing atau segala macam, bahkan sampai saya tanya ada yang pilek aja jangan ikut, saya bilang. Saya minta itu karena mencadangkan jangan sampai ada yang macam-macam kejadian gitu kan. Udah saya prepare segitunya, terus saya tanya nih, udah kita siap semua. Saya tanya lagi, udah aman nih, dan nontonnya nyampein udah semua kak, udah yang sakit udah misah semua, udah dibawa semua, kayak aman lah. Nah sekitar jam 9 kalau nggak salah, jam 9 itu saya berempat bang berangkat, karena buat ngecek rute juga, mastiin rutenya. Dari mastiin rute itu kita juga mau nyalain lilin. Nah karena si anak-anak ini kan masang lilin 2 bang. Jadi satu itu buat saya nyalain, nanti buat di ujung nanti biar anak-anak ada yang gambar gitu. 4 orang ini satu yang gambar, nanti rutenya di sini, posnya di sini gitu kan. Pas kita masuk itu, saya ingat banget itu anak-anak saya kasih, yang 2 orang itu saya kasih lilin itu cuma 50 biji bang. Dan dia pulang itu masih sisa 25 lah, sekitar 25 biji kan. Artinya yang di sana nggak lebih dari 30 gitu, 25 sekian kan. Tapi pas saya nyalain lilin satu-satu kan 2 bang. Satu nanti buat pas acara, satu saya nyalain gitu, buat ngurut jalurnya gitu. Satu saya nyalain itu nggak kelar-kelar, muter aja. Yang harusnya rutenya cuman begitu doang bang. Karena nggak kelar-kelar, saya tuh di situ masih mikir positifnya ada warga yang usil, nambahin lilin biar kita bingung. Akhirnya udah kumpul dulu, saya bilang. Kumpul dulu, pas saya lihat nyala api dari lilin itu, bentuknya udah nggak gini bang. Tapi bentuknya gini nih, muter ke sana, balik lagi ke sini. Kok saya bilang ini orang warga usil, niat banget gitu. Dan itu banyak bang lilinnya masalahnya gitu. Oke lah saya bilang, kita bikin rute dulu, ikutin jejak yang awal, saya bilang. Jejak awal aja. Kita ikutin tuh dari awal tuh. Ternyata mulai ngawurnya tuh pas dari tengah bang. Nah dari tengah kita urut, pas nyampe ujung, pas kita perhatiin lilinnya lagi, ternyata udah melambung dari rute awal. Dari rute awal itu saya udah bilang, ini dilanjut nggak? Saya bilang. Atau kita bikin rute baru. Lihat jam juga udah nggak, tapi kalau bikin rute baru udah nggak memadai, karena udah setengah 11 bang. Anak-anak itu kita siapin setengah 12. Kita udah bangunin, udah siapin, udah prepare segala macem. Udahlah kita lanjutin, akhirnya kita bikin pos. Di gambar yang udah dibikin itu, pos 1, pos 2, sampai pos 7 kita bikin itu. Udah selesai bikin pos, kita balik ke balik ke sekolah lagi. Udah mulai banyak yang aneh bang. Oh iya lupa, pas masuk itu salah satu dari 4 orang ini, sebutnya Asep aja bang ya. Nah si Asep ini, dia tuh salah satu panitia yang kekeh juga. Si Asep ini salah satu panitia yang kekeh pengen kegiatan di situ. Tapi sebelum masuk, dia malah ngomong gini, kok hawanya kayak gini ya katanya, nggak biasanya. Karena saya udah kesel bang, karena dia tadi yang kekeh minta di situ, saya celutukin aja. Iya ada yang mati baru, saya bilang. Ternyata benar, emang ada yang meninggal baru di situ. Oh ada? Ada yang meninggal baru. Masa nggak tahu, itu cuma nyeletuk doang gitu, nyeletuk asal gitu.
Masuk ke dalam, udah selesai itu pas nyampe sekolahan, malah ada 2 orang yang kelakuannya aneh bang. Tapi yang satunya itu nggak terlalu, yang satunya ini namanya si Ahmad lah bang ya. Si Ahmad ini kayak orang linglung bang. Diajak ngobrol nggak nyambung, dikasih minum, si botolnya itu nggak dibuka, dia gini-giniin doang. Malah marah-marah, kenapa airnya nggak keluar sih katanya. Tutupnya nggak dibuka gitu. Akhirnya saya, sakit nih kayaknya nih. Akhirnya dibawa ke UKS. Di UKS malah marah-marah. Nggak jelas gitu. Padahal saya tahu banget itu anak bukan tipikal orang yang gampang marah gitu bang. Tipikal orang yang kalem lah ibaratnya. Di UKS marah-marah. Ngomongnya, aing mah tegering. Aing kunaon dibawa ka dieu. Gue nggak sakit, ngapain gue dibawa ke sini? Gue mau ke lapangan lagi. Akhirnya bawalah ke pos. Kita di pos ngobrol-ngobrol, nyiapin. Setelah kita briefing segala macam, ini udah kejadian sekian banyak. Saya masih yang yakin ini. Kita nggak apa-apa, kita mulai di sekolahan. Kalau di sekolahan bikin pos dadakan kita kekejar, saya bilang. Ini si orang luar ini bang yang keke sama senior. Udah katanya kalian, kamu nggak ngargain usaha teman-teman kamu katanya yang udah bikin rute. Maksudnya kan saya di sini ketua, kalau ada apa-apa pasti saya yang nanti disalahin gitu pak. Akhirnya udahlah, saya ikutin kepengenan mereka gitu kan. Dengan segala macam persiapan bang. Kita tuh bikin setan-setan tuh udah banyak bang. Ada jelangkung, ada kepala-kepalaan, baju kuntilanak yang udah dibikin sekotor mungkin. Itu saya nggak bawa semua bang. Jelangkung saya tinggal karena resiko. Harusnya kita bikin katrol bang nanti di kuburan itu. Jadi kepala itu digantung pas anak lewat dia turun. Itu nggak saya bawa karena resiko juga kan. Semuanya pokoknya yang sekiranya benar-benar bikin serem itu nggak saya bawa. Takutnya pas kita ngadain itu malah ada yang asli gitu. Akhirnya pocong-pocongan pun karena ada bang salah satu panitia nggak tahu apa yang ada di pikirannya, dia mau jadi pocong, cuman dia pakai kain kafan. Sengaja nyiapin dari rumah kain kafan. Saya bilang nyari mati, ini nyari penyakit saya bilang. Udah pakai mukena aja saya bilang. Akhirnya pocong-pocongan pakai mukena. Nah yang jadi kuntilanak itu ada yang pakai mukena, ada yang pakai jalabiah bang. Jalabiah baju Arab itu bang, kamis itu. Nah pakai itu. Setelah kita udah prepare semuanya siap, setan-setanan nggak terlalu nyamin. Pokoknya jangan kotor-kotorin saya bilang. Pokoknya hanya kuntilanak dan pocong nih. Iya yang itu doang. ikut serta. Ya, ikut serta itu. Nggak ada yang lain. Gitu. Pokoknya nggak boleh. Oke lah, akhirnya pasukan disiapin lah, peserta itu disiapin dan terakhir saya tanya, ada yang datang bulan nggak? Yang masih sakit ada nggak? Ada tuh berapa orang yang sakit maju ke depan tuh, yang datang bulan banyak kan. Saya tanya lagi, ada lagi nggak yang head? Saya bilang jangan sampai ikut kegiatan lagi datang bulan karena kita mau ke kuburan. Saya bilang. Datang bulan nih sama head sama kan? Iya, sama. Iya, datang bulan. Saya bilang karena ini mau ke kuburan, mastiin karena yang kayak gitu kan rawan bang, ya kan? Ternyata setelah ditanya kayak gitu sampai 3 kali, ternyata ada tetap 5 orang ngeyel. Dia nggak ngaku datang bulan. Nah si biang kerok inilah 5 orang ini. Ini biang kerok ini. Karena awal dari semua kejadian itu dia nanti. Cewek nih berarti tersangkanya. Akhirnya kita berangkatin anak-anak. Udah semuanya saya yakin aman kan. Pasti nggak bakal ada kejadian apa-apa. Pasti lancar lah. Selesai berdoa, kita mulai jalanin peserta, semuanya udah berangkat sampai di titik kumpul yang di kuburan di salah satu lapangan poli bang. Dan itu samping ke depan tuh luas wilayahnya kan, jadi bisa buat banyak orang gitu. Setelah kumpulin situ dan panitia yang jadi setan-setanan pun nggak ada yang sendirian bang. Saya suruh berdua karena saya ngerinya sendirian kesurupan nggak ada yang nolongin gitu kan. Dan pos pun sengaja saya bikin 7 biar deketan, nggak terlalu jauh gitu. Karena buat nyadangin terutama bahkan yang tikungan yang sekitar 20 meter atau 30 meter ke kali itu saya taruh ada 6 orang di situ buat jagain. Dia ada yang jadi setan, ada yang orang. Cuman itu bukan pos gitu. Itu cuman buat orang yang jagain doang gitu. Karena takutnya ada yang kesurupan lari nyebur gitu. Gak ketangkap kalau orangnya jauh kan. Habis itu udahlah disiapin, mulailah berangkat. Saya minta awal tuh 2 orang bang, saya pengen 2 orang karena dari awal aja udah banyak kejadian kan. Cuman ini oknum-oknum ini kekeh gitu. 1 orang aja, saya tetap alasan 1 orang itu nggak bakal nutup waktunya, peserta banyak. Udah tetap katanya 1 aja katanya nggak bakal serem kalau berdua. Oke lah saya turutin lah kan.
Berdua lah, satu orang masuk. Di pos pertama yang jaga cewek bang 2. Yang satu jadi setan sambil ngasih kertas pertanyaan. Yang satu ngumpet di belakang buat nemenin dia. Namanya Dewi sama Putri. Nah si Dewi ini yang di depan jadi setan, Putri di belakang. Pas lagi ngasih soal ke anak-anak, dia ngelihat Putri di depan dia. Persis di depan, di seberang dia lagi berdiri. Dia mau manggil, cuman lagi ada peserta kan. Akhirnya dia nyuruh buru-buru peserta itu nyelesain pertanyaannya. Pas anak itu pergi, dia mastiin karena dia ingat banget kan di belakang itu si Putri itu di belakang. Kok bisa di depan nggak tahu gitu. Dia nengok dulu ke belakang. Pas nengok lagi nggak ada. Udah nggak ada. Ternyata yang di depan itu bukan Putri gitu. Dan si Dewi ini anaknya kan agak cengeng bang. Udah mau nangis di situ dia. Si Putri ini pakai baju apa waktu itu? Si Putri pakai baju biasa. Kayak baju biasa? Bukan yang jadi kuntilanak kan dia kan ya? Yang jadi kuntilanak kan si Dewi. Iya. Dia nangis, minta ke pasukan aja katanya. Nggak bisa katanya, udah kayak gini acara. Udah ditemenin. Akhirnya yang tadinya ngumpet nih si Putri di belakang, di samping dia bang, deket. Jadi biar dia nggak takut gitu kan. Nggak apa-apa lah, berdua lah. Yang penting kan karena saya udah pesan juga kalau ada apa-apa jangan jauh-jauhan saya bilang. Biar cepat gampang kontaknya. Ngubungin saya si Putri nih ada kayak gini-gini, udah jangan diceritain dulu saya bilang, tahan dulu karena takutnya malah chaos ke depan-depannya saya bilang. Di pos berikutnya satu kan di bawah nih, yang satu di bawah. Kalau yang di pos berikutnya itu yang ngasih soal pertanyaan itu dia nggak jadi setan bang, setannya di pohon. Dia duduk di pohon. Datang nih peserta satu, kucuk datang. Pas datang dia ngelihat ke atas, nyeletuk ngomong, di sini kok bertiga, di tempat lain berdua katanya. Bilang gitu. Si yang ngasih soal ini mungkin udah feeling ada yang nggak bener. Niat si yang ngasih soal ini, dia ngasih tahu yang atas, tapi nyuruh turun dulu. Tapi setelah anak ini lewat, cuman pas lagi selesai ngisi, si anak ini ngomong lagi kencang bang, kedengeran sama yang lagi setan-setan di atas, loncat dari atas dia. Untungnya nggak duduk gitu jatuhnya. Kalau duduk bisa buta karena lumayan tinggi gitu bang. Itu pun untungnya kakinya nggak patah ya kan. Nelpon lagi, ini ada kejadian gini lagi. Udah, masa saya nggak kasih tahu tuh di pos pertama ada kejadian kayak itu, nggak kasih tahu. Saya malah bilang cewek aja berani, masa kalian nggak berani? Udah dari gitu muter lagi kan, ada lagi kejadian di pos 5 ke 6 kalau nggak salah deh. Iya di pos 5, di pos 5. Jadi yang ini cowok semua juga. Di pos ini tuh setannya di depan, yang nakut-nakutin tuh agak jauh karena emang di sini tuh nggak ada tempat buat dia ngumpet gitu. Ada pohon gitu. Ada sekitar dari sini ke situ lah, agak lumayan gitu jaraknya gitu. Pas si peserta datang ngasih pertanyaan, si pesertanya ngomong katanya. Lagi-lagi peserta yang ketiga kalinya itu peserta gitu yang ngomong. Itu katanya di belakang katanya, masa mau nakut-nakutin ngomong sambil ngobrol katanya. Bingung kan dia, ingatnya dia cuma berdua gitu, nggak ada bertiga gitu. Di sana setannya berdua, yang mana serem. Di sini katanya berdua di belakang ngobrol katanya, andalan semua, pakai baju pramuka juga bang, pakai baju ini juga, baju sekolah juga gitu. Pas si setan-setannya ini nongol, ngintip, nengok ke belakang, dia juga ngelihat bang. Si yang di belakang ini lagi interaksi ngobrol gitu, biasa kayak ngobrol. Karena dia panik, si anak-anak ini suruh langsung jalan aja. Dia langsung narik si temannya itu. Dan yang anehnya, si yang nemenin ini, dia nggak ngerasa ngobrol. Dia ngerasa di situ cuma diem doang, ngeliatin ke depan gitu, nggak ngeliatin apa-apa. Cuman telak banget, mereka dua orang ini ngelihat dia lagi ngobrol, lagi interaksi gitu. Akhirnya nelpon lagi kan. Udah saya bilang nggak usah diiniin lah, pokoknya pos-pos yang ini dicepetin aja, saya bilang cepetin. Akhirnya setelah itu nggak ada, masih aman tuh bang, pas jalan itu masih aman, masih lancar kegiatan, walaupun ada gangguan paling kayak suara benda dilempar segala macem, kita nggak terlalu mikirin ke situ gitu bang. Yang penting udah aman aja dulu, jangan ada yang macem-macem gitu. Setelah semuanya kumpul, kita kumpulin lagi, mulailah kita renungan suci bang, yang dibikin nangis-nangis itu.
Sebelum renungan suci itu saya udah ngingetin lagi bang ke pesertanya itu. Ada yang sakit nggak? Saya bilang. Kalau ada yang sakit ngomong, saya bilang. Keluar dari anak-anak gitu, biar nggak usah ikutan gitu. Nggak ada katanya. Saya bilang tanya lagi ada yang sakit nggak? Nggak ada. Oke lah lanjut. Nah, saya mastiin lagi tuh anak-anak sehat. Sebelum kegiatan tuh saya ngontrol terus bang. Perbarisan tuh saya kontrol terus orang-orangnya. Kalau kelihatan ada muka-muka yang ibaratnya kayak sakit atau pucat itu saya pasti langsung tarik keluar gitu. Dan itu aman gitu. Akhirnya mulai acara, lagi baru sekitar berapa menit mulai, itu ada kayak soang bang. Soang atau entok terbang pas banget di barisan anak-anak duduk itu. Terbang di atasnya itu. Saya di situ udah feeling itu bukan hewan. Ngapain hewan terbang di jam segini? Terus ngelewatin orang persis dan lurus bang, lurus. Dan saya nanya ke samping, mereka ngomong nggak usah nakut-nakutin, berarti mereka nggak lihat bang. Oke. Nggak ada yang lihat. Nggak selang lama, nggak sampai 5 menit setelah saya ngelihat itu, mulai ada satu yang nangisnya agak kenceng. Cuman saya masih mikir, ini mah mungkin karena lebay doang. Tapi didiemin, nangisnya tuh malah hiper bang, sampai teriak-teriak. Wah di situ udah nggak normal tuh, kesurupan saya yakin. Saya ambil tuh cewek nih, si yang ternyata dia yang datang bulan itu. Oke. Ini biang kerok awalnya nih. Akhirnya dari dia kesurupan, saya tarik, saya ambil panitia bawa. Setelah itu diambil, kiri kanan langsung merembet bang. Langsung itu banyak. Jadi ada yang pingsan, ada yang ngamuk, marah-marah, ada yang bikin saya ngeri bang. Kepalanya itu dijedot-jedotin ke. Jadi ini kan kita di lapangan poli. Kalau di lapangan poli kan di tiang-tiang lights-nya tuh suka ada cor-coran. Cor-coran ini kan biasanya buat wasit itu kan. Iya. Nah kepalanya tuh diadu-aduin ke situ bang. Dan di situ saya udah takut banget karena takut kepalanya pecah kan. Untungnya belum sampai pecah kan, kepalanya nggak sampai luka gitu. Keburu saya tarik, saya ambil, dan itu tenaganya bener-bener nggak normal gitu. Biarpun dia laki-laki, dia sama saya badannya masih gedean saya soalnya. Nggak normal gitu. Narik tuh berat banget, susah banget gitu kan. Balik lagi ke situ, saya tarik balik lagi ke situ. Setelah itu diambil sama beberapa orang, 5 orang yang pegang dia, itu berapa kali lepas bang. 5 orang itu panitia badannya gede semua. Lepas bang. Anak itu kecil masalahnya. Itu udah nggak masuk akal di situ juga. Dibawa, dijauhin dari situ. Kita kira nggak bakal ada yang ke situ lagi kan, ke net lagi kan. Ternyata ada yang naik. Wah, naik ke atas loncat langsung. Jai. Dan bikin takutnya dia loncatnya tuh nggak gini, tapi gini dia loncatnya. Oh, ala-ala Superman ya? Iya, badannya itu langsung, dadanya itu langsung ke tanah gitu. Walaupun itu nggak tinggi, tapi kalau dada langsung bang. Iyalah. Takutnya luka dalam atau gimana kan. Langsung saya nggak usah mikirin yang lain, itu dulu ambil. Ambil itu dulu, langsung yang 5 orang tadi habis nganter itu langsung balik lagi ngambil lagi tuh orang. Dan sama, susah banget diambilnya. Berat banget. Badannya berat digotong, tenaganya pun gede gitu kan. Masih tetap ngamuk. Dan saya ingat dengar dia ngomong gini. Saya di tengah garang gua ya. Lu di sini ngeganggu semua. Ngapain? Saya bilang aduh ini udah nggak jelas nih saya bilang. Dan dableknya bang, di situ tuh nggak ada yang mikir mau ngambil mobil, nggak ada yang mikir ngambil kendaraan. Di situ motor cuma ada 3 bang, dan ini punya si oknum-oknum ini gitu. Otomatis ini lebih dari setengahnya, hampir semua gitu. Kesurupan, motor cuma 3. Kita bingung mau evakuasi kemana gitu. Untungnya ada beberapa warga yang ikut bantuin. Ya mungkin bisa dibilang kuncen atau apalah, bantu ngobatin. Tapi kan biarpun gitu kalau ngobatin semua bisa mati gitu kan dia, orang segitu banyak yang kesurupan gitu. Akhirnya kita pilih bang, yang pingsan ini kita jangan terlalu perhatiin, tapi dicek doang. Cuman berapa orang yang nungguin. Yang ini kesurupan, yang nangis, teriak-teriak, ngamuk, itu bener-bener panitia tuh dipusatin di situ ngurusin yang kesurupan ini. Dan yang masih segar itu, yang masih normal, kita pisahin, dan itu cuma dikit banget bang yang normal itu. Dari sekian banyak itu peserta, cuma dikit banget yang ibaratnya masih sehat normal gitu kan. Di situ kita udah chaos, bingung. Ini ada satu panitia cewek. Saya udah pesan kan, jangan ada ngelamun saya bilang. Makin kita ngelamun, makin gampang kena saya bilang. Entah itu mungkin dia kesurupannya bohongan atau gimana, pasti kena saya bilang. Akhirnya ini ada satu orang, mungkin dia udah capek,
dari 2 hari lalu kegiatan, ya kan? Ditambah malam ini belum dapat tidur sama sekali karena nyiapin kegiatan segala macam, ya kan? Tambah sekarang ngeliatin kesurupan dan dia bawain orang kesurupan banyak gitu. Jadi capek, panik, bingung gitu. Di tengah-tengah orang kesurupan dia bengong bang. Ngeliatin orang kesurupan bingung mana dulu mungkin kan yang mau ditolongin kan. Dan ternyata dia juga kena bang. Kena juga. Posisinya kan dia di bawah deket net itu kan. Itu kan netnya lagi nggak ada kan, lagi dicabut kan. Dia di bawah itu dan di garisnya itu pakai batu bata bang, ditanam di dalam itu. Jadi tapi ada nongol dikit gitu kan. Dia pingsan, jatuh, ininya kepalanya kena. Karena pas saya samperin, saya pegang, basah, saya lihat ini darah. Nggak tahu berapa dalam lukanya, cuma saya langsung, ini kepalanya berdarah. Pokoknya yang ngamuk-ngamuk dulu itu saya duluin dulu. Ini yang pingsan tar dulu lah. Kalau yang pingsan itu kan ibaratnya masih bisa diamanin gitu kan, nggak ngebahayain dirinya sendiri gitu bang, seenggaknya. Nggak kelihatan lah ngebahayainnya gitu. Kalau yang ngamuk ini kan ngebahayain bang, dia mukul orang. Apa teman saya itu yang satu angkatan, jadi panitia, ada yang dicakar bang. Mukanya tuh dicakarin. Pas bawa anak itu. Sampai ininya berdarah-darah dia. Karena dicakarin kan. Karena udah panik semua kan, panitia juga posisi udah capek ngurusin kayak gituan. Tambah ada kesurupan massal. Udah kesal kayak gitu, akhirnya mulailah mereka ngambilin yang ngamuk-ngamuk itu, yang nangis lah, teriak-teriak lah. Ada satu lagi pas kita lagi evakuasi kayak gitu, lepas dari pengawasan satu orang loncat bang, loncat lagi naik ke atas dan gak masuk akal bang, itu kan tinggi ya, tinggi, dia posisi tiduran jongkok berdiri, loncat langsung nyampe ke atas gitu. Berarti kan tinggi banget loncatnya gitu kan, karena posisinya kan sekitar segini gitu. Kalau loncat normal nggak mungkin gitu. Ini pasti mau nyari masalah nih, bilang setan ini satu nih. Bener loncat bang, naik ke atas, marah dia, teriak dia. Dia ngomong gini, pokoknya di dia kudu aya nu jadi batur aing. Sia geus ngaganggu pasarean aing. Pokoknya di sini harus ada yang jadi ikut jadi teman gua. Lu udah ngeganggu tempat tidur gua, ngeganggu rumah gua, ibaratnya gitu bang. Di situ saya mau narik pun dia posisi di atas, nggak ditarik, kitanya yang ngeri ya kan. Ngamuk bang sambil gini tangannya di atas itu berdiri. Iya. Di bawah kita panitia mau narik pun serba salah kan. Akhirnya ada yang ngomong kalau nggak salah satu orang, udah dorong aja, dorong nanti dari depan ditahan. Mungkin karena nggak ada yang berani ngedorong, dia yang dorong bang. Langsung ditangkap di bawah itu. Jadi nggak sampai jatuh ke tanah dia. Dia didorong, jatuh. Udah jatuh ditangkap. Itu kita nangkap ada sekitar 8 orang. Nangkap itu orang satu doang. Sakitnya itu sampai pagi bang, nggak hilang. Kayak nangkap sesuatu yang berat banget. Dan itu pas udah ditangkap, dipegang, satu tangan itu 2 orang yang megang. Itu lepas, nggak kepegang sama sekali. Ngamuk, dia berdiri lagi. Ada yang kena pukul juga mukanya. Pokoknya dia ngamuk di tengah-tengah itu. Pokoknya kudu aing ngilujeng aing. Sia ulah ngaganggu-ganggu tempat aing. Ieu sababna sia ngaganggu tempat aing. Lu ngeganggu tempat gua gitu. Pokoknya gua nggak mau tahu, gua harus punya temen dari tempat ini. Ini akibatnya lah dari lu bikin kegiatan kayak gini mungkin kan. Kita bingung bang karena panitia udah capek, yang kesurupan masih banyak, ini satu parah gitu kan. Saya minta lah ke yang lagi ngobatin ini, orang kampung ini. Pak, saya bilang minta tolong itu satu pak. Kita udah nggak bisa ngehandle. Ya 8 orang bang nggak kena sama sekali gitu. Dipegang lepas. Akhirnya disamperin, baru tuh dia bisa tenang. Tapi masih kesurupan, masih tenang. Intinya dia pengen kekeh ada yang jadi korban bang. Buat nemenin dia di situ. Sebagai ibaratnya bayaran, ganjaran dari kita yang ngeganggu mereka gitu. Ya saya juga nggak ada tujuan ngeganggu kan bang ya, niatnya juga ya cuman kan kita nggak tahu, mungkin pas anak-anak itu ada yang lewat, ternyata emang bener bang. Mungkin salah satu penyebabnya juga si anak yang head ini, yang cewek ini, dia nendang patok bang. Nendang nisan? Iya nisan. Itu sampai copot patoknya. Itu kita ketahuan itu setelah selesai kegiatan, ada si temennya itu ngomong, dia cerita ke temennya ngomong nyampein. Terus setelah kegiatan, ternyata emang ada yang nendang patok. Mungkin dari situ mereka marahnya itu udah berisik, banyak orang. Tambah ada yang bukan ketendang nggak sengaja, tapi sengaja ditendang. Oh gitu. Sengaja ditendang? Sengaja ditendang. Itu ngeselinnya tuh di situ. Emang
yang 5 orang ini lah biang keroknya. Dan ini sebenarnya udah mulai tenang bang. Dia masih kesurupan tapi cuma ngegerem-gerem doang. Oke. Cewek cowok itu masih ngegerem-gerem doang. Masih, tapi udah nggak ngamuk gitu. Masih tenang gitu. Kita pikir kan udah nih nggak bakal macam-macam nih orang nih kan. Nih yang kesurupan nih. Yang penting kita tungguin. Yang namanya kita capek kan ada lengahnya bang. Lari bang ke dalam. Lari ke dalam. 1 orang. Kejar. Biarpun capek kita paksain untuk kejar. Kejar ketangkep. Dia kayak ketawa sinis bang. Si setan itu nggak ketawa kencang, cuman gitu doang. Terus pingsan. Saya kirain udah agak mending bang di sekolah bang. Ternyata masih chaos. Baru beberapa doang yang sembuh. Dan yang udah sembuh di lokasi tadi, lokasi awal, itu masuk lagi di sekolah itu. Masuk lagi. Saya bilang udah coba sebagian masukin ke masjid. Masjid udah penuh katanya. Duh, saya bilang. Coba yang di masjid yang udah nggak ngamuk keluarin, saya bilang. Jangan di sini. Ini jangan di sini, saya bilang. Yang penting pastiin masuk masjid. Yang masih ngamuk-ngamuk masuk masjid dulu, saya bilang. Biar kepisah gitu bang. Jangan nyatu gitu. Takutnya ini sembuh, ini kumat, ini sembuh, ini kumat. Kalau nyatu kan gitu. Gitu. Udah tuh mulai dipisahin bang, udah dipisahin, dimasukin ke masjid dan nggak tahu kenapa nggak ngaruh bang. Di dalam itu masih banyak yang ngamuk gitu, masih teriak-teriak, masih ada yang nangis. Ada yang saya ingat banget teriak-teriak nyebutin salah satu senior bang, panitia. Nama panitia itu. Dia pengen ke si panitia cewek itu. Pokoknya gue pengen si itu. Malam itu juga si panitia itu saya suruh pulang. Kamu pulang minta jemput orang tua, saya bilang. Biar nggak ada aneh-aneh. Walaupun dia nggak kenapa-kenapa, tapi saya takut bang, karena udah kejadian kayak gini kan. Dia saya suruh pulang. Surupan itu sekitar sampai jam 4 setengah 5 gitu. Surupan gila. Itu. Bayangin, dari jam 1 atau setengah 2-an kesurupan itu. Surupan yang pingsan udah kita pindahin karena dia udah mulai sehat kan. Sekiranya aman kita balikin dulu ke tenda, suruh istirahat di tenda. Yang masih pingsan kita masih tahan, yang kesurupan tuh masih banyak bang, masih ngamuk tuh masih banyak. Sampai senior pun 2 atau 3 orang ikut pingsan. Oke. Mereka pingsan itu bukan karena kesurupan tapi karena udah capek banget itu bang. Ngurusin orang ngamuk, nahan orang ngamuk gitu kan. Sampai kita panggil beberapa paranormal yang orang-orang ngerti lah kayak ustadz, dukun kayak gitu kita panggil. Dia bilang ini susah katanya. Karena emang tadinya katanya udah diperingatin tapi kekeh. Saya dalam hati ngomong, ini kalau mau nyalain siapa? Saya bilang, pasti nyalainnya saya bilang. Saya kan udah ngomong, saya bilang tadi jangan dilanjutin. Kalau udah kayak gini sih gimana? Hasilnya kan kayak begini kan. Yang repot kita semua. Dan si oknum-oknum ini kita lagi sibuk ngerokok bang. Kan ngeselin. Ngerokok, ngobrol, ada yang sambil ngopi. Loh, bisa nggak secuek itu gitu. Saya keselnya tuh itu bang, bisa secuek itu gitu. Ini kita lagi chaos gitu kegiatan gitu. Ini 3 orang ini masih asik aja ngobrol. Bener-bener nggak bantu, blas gitu bang. Kesel banget di situ. Saya bilang, Pak, minta tolong lah saya ini gimana caranya biar sembuh. Akhirnya diobatin. Yang bikin bingung ini sembuh nih. Sembuh. Kita mau keluarin. Udah mau nyampe ke kayak ruangan kelas. Cuman udah kita kosongin itu dari meja kursinya. Emang khusus buat orang-orang yang pingsan. Baru mau nyampe kumat lagi. Bawa lagi ke situ. Balik lagi. Gitu aja terus bang. Sampai ya ampun ini. Apa emang harus ada yang mati saya bilang kan. Sampai saya mikir gitu kan. Kalau ada yang mati 1 udah kelar kali ya. Karena udah capek bang. Panitia semuanya juga udah kelihatan banget. Mukanya udah capek banget. Kita udah gak mikirin baju berantakan. Udah gak mikirin apapun. Udah gak kepikiran lah. Yang penting ini anak-anak gimana caranya selamat gitu kan. Kita udah fokus ngurusin orang kesurupan. Dan yang bikin saya bingung bang. Ada 1 anak yang kesurupan. Laki-laki. Dia lari dari masjid itu. Bangun lari. Karena kita udah posisi udah capek. Orang masih banyak yang kesurupan. Dia lari. Itu cepet banget bang. Cepet banget. Kita kejar. Jadi sekolah kita kan di dalam bang. Ke jalan raya itu agak jauh. Ada sekitar 300 atau 400 meter lah. Oke. Itu cepet banget. Tau-tau udah nyampe jalan raya bang. Larinya itu. Dan tujuannya dia mau balik lagi ke sana. Oke. Untungnya ada yang buru-buru warga itu nahan dia. Oh ada warga sekitar juga ya? Iya gitu ya, ada warga sekitar. Ya? Ditahan itu bang di belokan itu. Kalau enggak udah tahu karena larinya cepat banget. Kita nggak sempet ngerespon, dia udah lari, udah keluar, udah langsung ke jalan gitu.
bener-bener cepat tuh cepat banget gitu. Akhirnya ditangkap, nyampe sekolah pingsan dia, pingsan. Saya pikir udah nih, kelar nih, si anak ini kelar nih, mau dimasukin, kumat lagi, masukin lagi ke masjid, terus aja begitu. Dan yang bikin saya mulai paniknya itu, yang ada cewek yang saya bilang dari awal tadi 5 orang ini, saya udah kelihatan ini kesurupannya paling beda bang, karena dari kesurupannya nggak bisa diobatinnya, itu nggak sembuh bang. Mereka itu sampai kita selesai kegiatan, itu mereka nggak sembuh. Di dalam masjid itu saya udah feeling ini 5 orang ini nih pas yang akar masalah nih saya bilang. Karena dia beda sendiri gitu. Saya ngerasa itu orang beda sendiri kesurupannya gitu. Setelah itu pas udah mulai berkurang yang kesurupan dan sisa tinggal 10 atau 15 orang, kita minta bantuan warga buat ngejagain dulu. Kita minta istirahat dulu sebentar. Karena udah capek banget udah sekitar jam 4:30 bang. Itu kita nggak mikirin isoma, nggak mikirin sholat subuh, karena ngurusin orang kesurupan terus gitu. Sekitar ada 10 sampai 15 orang. Setelah itu dibantuin kan, diobatin. Saya masih ingat namanya Pak Ali. Itu warga sekitar kan. Dia yang benar-benar bantuin banget bang. Dan alhamdulillahnya tuh kita kasih uang, kita kasih apapun dia nggak nerima bang. Benar-benar emang tujuannya pengen bantu gitu. Dia baik banget orangnya, bantuin sampai akhir itu bang. Akhirnya semuanya kelar, tinggal 5 orang ini bang. Ini yang emang dia udah nggak hiperaktif lagi bang. Tadinya dia berdiri, marah-marah, muntang-manting orang. Tiap ada yang mau ngobatin dia pukul, tiap ada andalan yang nahan dipukul gitu kan. Itu udah nggak ini, tapi masih nangis bang. Nangis, tapi nggak kelar-kelar nangisnya gitu. Saya bilang ini orang bohongan apa gimana, saya bilang. Tapi kok nggak capek-capek. Sampai selesai kegiatan, sisa 2 orang bang. Sisa 2 orang ini. Mudah selesai kegiatan, 2 orang tuh masih kesurupan. Akhirnya karena udah pagi selesai kegiatan kan keluarga udah mulai pada jemput kan. Karena udah dihubungi juga untuk jemput anak-anaknya. Kita nggak ada upacara penutupan sama sekali bang. Karena udah chaos, udah capek. Dan kejadian udah kayak gitu. Udah gak mikirin lah, udah bodo amat lah. Yang penting anak-anak pulang aja dulu. Pulang dan si 2 anak ini dibawa pulang bang. Dalam kondisi masih kesurupan. Masih belum sembuh. Info yang saya dapat terakhir itu yang satu itu sampai 3 hari. Sampai ini biru semua mulutnya. Nangis, pingsan, sembuh bentar, kesurupan lagi, sembuh bentar, kesurupan lagi. 1 orang itu sampai 1 minggu. Dan si anak ini sampai berhenti sekolah. Langsung pindah. Sekolah itu langsung pindah. Dan di situ saya lagi ngerunut lagi tuh setelah saya kegiatan. Besoknya hari Senin itu saya ngerunut kejadian bang. Ini kenapa bisa kayak gini? Akhirnya cerita lah begini ini. Cerita ada yang emang dari awal udah ngeliatin gangguan-gangguan kayak begitu. Saya bilang maksudnya ini salah siapa? Saya bilang kalian yang kekeh minta kegiatan di situ. Akhirnya kejadian kayak gini. Saya kira itu udah kelar bang. Karena kan itu tuh kegiatan tuh hari Minggu pagi selesai kan. Senin itu udah masuk. Udah normal kan, udah ke sekolah biasa. Ternyata pas kita sekolah itu ada yang satu kampung teman saya, yang kampungnya dimasukin kuburannya itu, dia jadi ini kuburan nih kampung dia, ngasih tahu ke saya, Riz katanya, ini kemarin kegiatan masalah ya katanya, dicari kuncen katanya. Hah, ada apa saya bilang, udah pokoknya datang aja katanya ke kuburan katanya. Lah ngapain gue kuburan saya bilang, ngapain ya nggak mau kuburan lagi saya bilang. Ya udah ntar saya antar ke rumahnya soalnya dicari kuncen katanya. Siapa yang tanggung jawabnya di situ katanya. Akhirnya setelah pulang sekolah saya datang ke rumah kuncen itu bang. Saya datang ke rumah kuncen, ngelihat saya itu langsung mukanya kayak orang marah bang, kayak orang kesel. Langsung dia ngomong, nggak ada bahasa-bahasa lembutnya. Sianya lu kemarin nggak ikut di kuburan jen. Lu kan kemarin yang bikin kegiatan di kuburan. Iya pak saya bilang. Saya juga nggak niatnya nggak ada macam-macam. Patok rusak. Nisan banyak yang rusak kan. Hah? Banyak yang rusak. Saya bilang kita nggak tahu pak. Setahu saya kita bikin jalur itu nggak sampai nginjek-nginjek kuburan. Saya bilang di luar makam. Saya bilang itu masih jalur orang lewat. Saya bilang bukan nginjek-nginjek makam. Oh cina makam rusak cina. Ayo cina siang ngilu ayo. Itu siang bang. Posisi siang sekitar jam 2 jam 3. Akhirnya saya ikut kan. Niat hati saya sama beberapa teman saya tuh mau bantu buat benerin kan. Ternyata sampai situ patoknya udah dibenerin. Cuman di situ gimana itu siang tapi hawanya tuh
pengap, tapi bukan panas bang, kayak penuh gitu. Iya. Di situ tuh. Terus saya bilang, apalagi diikutin enggak ini kan? Saya udah mikir di situ gimana caranya ini. Saya takutnya dia ngikutin, datang ke sekolah, saya besok sekolah masa takutnya di sekolah ada kesurupan lagi, atau saya ke rumah keluarga saya yang kena. Di situ akhirnya dibawa ke tempat dia biasa istirahat. Dia ngomong gini, pokoknya ntar kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gini lagi, kalau dari awal itu udah ada yang larang, jangan diikutin, jangan diterusin maksudnya, jangan diterusin kegiatannya, udah dibatalin katanya, jangan maksa katanya. Ini penunggu sini nggak terima semua katanya. Katanya di dalam ada yang ngomong kasar, ya kita kan nggak tahu bang ya, namanya pas peserta banyak. Iya, gitu namanya kan. orang rame. Nggak gitu. bisa kontrol semua. Iya gitu. Ada yang ngomong kasar, ngerusak patok katanya. Dan ternyata ada yang makam baru itu patoknya juga ditendang. Itu bang. Saya bikin nggak masuk akal gitu, orang itu ngapain gitu. Bukan ketendang, itu sengaja ditendang karena posisinya jauh gitu bang. Iya, kalau sengaja kan senggol gitu di Iya. situ aja. Kalau sengaja ditendang kan berarti niat. Pakai power. Iya. Das. Jauh. Sampai keluar, kesel banget itu. Akhirnya temennya ada yang ngomong bang. Teman si Biang Kerok ini, ternyata si anak 5 ini juga salah satunya. Dialah yang nendang kuburan itu, nisan itu. Saya bilang ampun ini orang. Ternyata pas dirunut lagi ternyata si orang-orang ini ternyata masih datang bulan kekeh ngikut. Itu di situ udah bener-bener kegiatan paling bikin capek, bikin kesel, dan juga bikin beban. Ya kesel sama pesertanya, kesel sama yang senior gitu kan, sama oknum-oknum orang-orang yang kekeh pengen kegiatan dilanjutin. Di situ saya udah nggak ini banget gitu udah mulai malas bang ikut organisasi itu, karena pas kejadian kayak gitu mereka tuh pada cuek gitu. Kita doang yang anak kelas 2 disiksa gitu sampai benar-benar capek gitu. Itu doang paling yang gila. ceritanya. Berarti ada 5 orang, satu yang sampai pindah sekolah ya? Sampai pindah sekolah. 4 lagi gimana? 4 laginya itu dia masih tetap sekolah di situ bang. Nah kalau yang saya bilang tadi yang satu sampai pindah sekolah, yang satu kan cuma 3 hari tuh, sampai 3 hari. Nah yang 3 ini untungnya si orang tuanya tuh pintar bang. Pulang itu nggak dibawa ke rumah, langsung dibawa ke tempat kiai. Oh iya. Orang tuanya sigap ya? Iya sigap sih yang 3 ini, ada yang dibawa ke tempat kiai, ke tempat dukun. Jadi pokoknya diobatin lah semaksimal mungkin. Gitu. Karena saya ceritain kan, ini kesurupan dari malam sampai sekarang nggak sembuh. Karena itu bang mukanya udah pucat, badannya udah dingin. Saya takut mati bang, beneran. Iya. Takutnya itu anak-anak mati bang. Dan itu sebenarnya kuburan biasa kan? Kuburan warga biasa kan? Kuburan TPU warga, biasa kan? TPU biasa bang sebenarnya. Cuman emang di kuburan itu, yang saya dengar ya bang ya, nggak tahu bener apa enggaknya, ada tempat orang yang buat ibaratnya tidur di situ puasa pesarean gitu. Petilasan bukan? Beda lagi ya petilasan. Jatuhnya mungkin petilasan mungkin ya. Jatuhnya mungkin petilasan ya. Gitu. Di situ. Oh ada di situ ada satu spot katanya, buat petilasan ya. Petilasan. Ada kuburan siapa di situ? Nggak tahu mereka tuh nyebutnya, nggak tahu ya itu bener apa enggaknya. Nyebutnya Mbah Toke bang. Mbah Toke. Iya. Mbah Toke. Dan itu kata di apa? Ini kuburan Ki Macan. Nah sini kuburan ada pohon. Nah itu disebutnya Mbah Toke. Kuburan Ki Macan satu Mbah Toke. Mbah Toke. Nah kalau Ki Macan ini saya udah nyari konfirmasi pun bilangnya itu mah bukan petilasan katanya. Tapi kalau Mbah Toke ini benar katanya. Saya juga nggak tahu gitu, itu emang bener buat petilasan orang atau emang cuma orang-orang yang nyari ilmu sengaja datang ke kuburan doang gitu. Ya kalau udah ada petilasannya gitu udah agak yang ngeri-ngeri sedep ya. Iya. Mana emang tempatnya juga kayak dibikin rumah bang. Jadi bukan cuman di pagar doang, bukan, kayak rumah aja, kayak rumah gitu. Tempatnya itu. Terus sampai itu gimana bang? Lu kasus nggak sama guru? Sempet pas ada kegiatan itu kan sempat ditanyain kan sama kepala sekolah kan, karena kepala sekolah dapat keluhan lah ibaratnya dari orang tua murid, terus dari warga sekitar juga ada yang keganggu juga kan. Saya dipanggil habis kejadian itu tuh, ditanya kan kenapa katanya bisa kayak gini, ya saya jelasin lah kayak gini. Runutannya saya udah minta begini, tetap aja disalahin. Terus lu bilang nggak bang ini ada yang Biang Keroknya ini yang saya udah bilang udah pindah tapi yang itunya nggak mau gitu. Udah, tapi tetap disalahin. Kamu tuh ketua harus punya keputusan ya, masalahnya ini
bukan murid gitu. Si ngerti lah bang ya, orang situ gitu. Iya. Bukan murid gitu. Dan dia juga bukan pembina masalahnya gitu. Kalau pembina mah terserah ketua mau di mana aja gitu. Tuh, tapi tetap aja saya disalahin dari kejadian itu tuh. Oke. Bang, thank you banget ya udah nyeritain Sama-sama, ini Bang. sama sahabat lonceng, terutama sama gue, thank you banget. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Dan mau ngingetin sama sahabat lonceng di rumah yang pengen jadi narasumber, yang pengen cerita di sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di bawah, di deskripsi di bawah video ini, atau bisa mampir ke Instagram kita, di follow dulu Instagramnya di @loncengmisteri. Di situ ada link ya di bio-nya, bisa langsung diklik aja. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Riris juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu soalnya pernah dulu juga ada acara kesurupan masal. Nah, orang pinter dia ngeliat dulu rame kan tuh, chaos namanya kesurupan masal. Pinter, satu dipegang, pegang. Ada satu yang beda. Ini lo rajanya lo, biang kerok ini. Dikeluarin satu, jadi satu keluar langsung yang lain blak. Sembuh semua. Iya, langsung pada tak langsung pada pingsan. Yang lain satu keluar, jadi nggak. Ini pinter sih dia, licik anjir. Orang pinter ya, orang pinter namanya juga licik ya. Ini lo bosnya, satu keambil, yang lain ikutan keluar.